Buat kalian yang udah pernah nonton film Avengers Endgame, Spider-Man, dan film Marvel lainnya, gue punya pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, Marvel itu bisnis film atau bisnis karakter superhero? Ayo kita kupas hanya di Opsiana Podcast episode ke-57 setelah opening berikut ini. Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Opsiana Podcast episode ke-57. Di episode kali ini gue bakal bahas studi kasus ya. Dan studi kasus kali ini bisa dibilang cukup menarik karena gue bakal bahas Marvel's Entertain. Lo tau kan Marvel Entertain itu apa? Pasti kalian udah tau lah produk-produk mereka. Gue bilangnya produk nih biar keren ya. Produk-produk mereka itu berupa film dan juga ada komik dan juga ada merchandise. Dan pasti kalian udah tau lah, intinya semua produk mereka itu bertuju pada satu, yaitu karakter superhero mereka. Jujur aja, ini topiknya itu nggak ada dalam planning Opsiana Podcast gua sebelumnya, tapi tiba-tiba aja muncul di kepala gua karena ada sebuah kasus yang menurut gua ini cukup menarik. Mungkin kalian tahu kasus di mana Spider-Man itu yang ceritanya lisensinya akan dikembalikan Marvel kepada Sony. Hal ini membuat gue cukup terpancing, tapi yang menjadi puncaknya adalah ketika si Marvel dan Sony ini tiba-tiba rujuk dan juga mereka itu bekerja sama kembali untuk mengeluarkan film Spider-Man yang terbaru selanjutnya di depannya nanti. Which is menurut gue oke. Ini menarik untuk dibahas karena gue melihat bahwa yang dibahas di sini bukan filmnya melainkan karakternya. Dan ini mulai membuat gue bertanya-tanya sebenarnya di film Marvels ini atau di bisnis Marvels ini mereka itu bisnis film atau bisnis karakter superhero. Tapi tentunya ya bisnis utama mereka itu kan yang pusatnya adalah bisnis entertain. Tentunya bisnis yang menghibur banyak orang. Ya mulai dari komik mereka, merchandise mereka, lalu juga film-film kartun mereka. Dimana puncaknya itu dibuatlah film live action dari komik-komik mereka. Which is ini menjadi bisa dibilang high achievement lah untuk para karakter superhero mereka sendiri karena udah dibuatkan live action mereka. Tapi ternyata di balik suksesnya film-film Marvels ini ternyata ada bisnis lain, yaitu bisnis jual license kepada pihak ketiga atau pihak lain. Dan hal ini pun bukan terjadi baru-baru ini, melainkan sudah terjadi dari zaman dulu karena memang Marvels itu pernah ada dalam kondisi mereka itu mau bangkrut. Dan solusi mereka saat itu adalah dengan menjual lisensi karakter mereka untuk digunakan pihak lain. Which is dampaknya itu ya sampai sekarang. Makanya muncul kasus yang Spider-Man tadi. Jadi dari beberapa sumber yang udah gue temukan, gue dapat menyimpulkan bahwa Marvels itu adalah yang utama adalah bisnis license. Biarkan gue menjelaskan hal ini. Hal ini bisa gue jelaskan dengan mengupas sedikit nih sejarah Marvels. Gue gak bakal bahas semuanya, tapi gue mulai di titik dimana Marvels itu mengalami kebangkrutan. Hampir mengalami kebangkrutan, gue ralat ya. Hal ini bermula pada tahun 1999 di mana mereka saat itu memiliki banyak hutang. Jumlahnya itu sekitar 250 juta US dollar. Dan saat itu mereka memang udah punya model bisnis yang lain di mana model bisnisnya itu seperti membuat atau memproduksi film sendiri, kartun, kemudian ada produk-produk seperti mainan atau mungkin bisa dibilang action figures, lalu merchandise seperti baju dan juga kalian tahu lah mungkin ada tas-tas sekolah yang gambarnya superhero itu kan mereka udah buat dari zaman 1999. Tapi problemnya selain hutang tersebut mereka perlu mengkonservasi uang cash atau uang kas perusahaan dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan yang saat itu hampir mengalami kebangkrutan. Wait. Kalau mereka udah punya banyak modal bisnis kayak gitu kok mereka masih bisa mengalami hampir kebangkrutan, Win? Jadi kondisinya saat itu adalah mereka itu utamanya adalah bisnis komik di mana fokusnya itu ke publishing. Mereka membuat komik-komik karakter-karakter baru
Dan tentunya tidak 100% semua karakter baru atau komik baru yang mereka buat itu sukses besar. Kemudian juga tidak semua karakter-karakter atau komik-komik yang sukses besar saat itu ketika dibuat film juga sukses besar. Loh, kok bisa Win? Kan Avenger itu terkenal, Spider-Man terkenal. Ya, memang kondisinya saat itu mereka sudah terkenal. Tapi karena biaya produksi mereka itu jauh lebih besar ketimbang penjualannya. Kok bisa lagi? Karena Marvel saat itu mendistribusikan produk mereka sendiri. Dan juga saat itu target pasar mereka itu belum sebesar sekarang. Karena kan sekarang itu dibantu dengan media-media internet teknologi yang tentunya membuat distribusi media-media ke seluruh dunia itu menjadi lebih mudah. Sedangkan tahun itu mungkin di Amerika sudah berkembang kondisi teknologi internetnya, tapi kan belum untuk di luar dari Amerika, belum tentu kan. Indonesia aja infrastruktur teknologinya aja baru berkembang di tahun 2000 ke atasan kan. Jadinya kita bisa tahu gimana sulitnya Marvel di tahun 1999 itu mendistribusikan konten atau karakter atau mungkin produk mereka kepada masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, mereka perlu effort lebih dalam berupa biaya produksi dan distribusi yang dalam jumlah yang besar. Makanya karena dilakukan terus-menerus, uang kas perusahaan mulai berkurang, akhirnya mereka berada di dalam kondisi hampir bangkrut. Lalu muncullah sebuah strategi menakjubkan dari CEO Marvel saat itu, yaitu Peter Quill, di mana dia itu fokusnya adalah bagaimana caranya nih perusahaan bisa mengkonservasi uang kasnya dulu. Artinya kita harus punya pemasukan dulu. Oleh karena itu mereka berhenti melakukan produksi dalam jumlah yang besar-besaran karena kondisinya saat itu mereka produksinya gila-gilaan kan. Dan mereka mulai mengubah bisnis model mereka menjadi model lisensi. Apa yang dilisensikan oleh mereka yaitu karakter superhero mereka. Oke, jadi mereka mulai menjual lisensi mereka. Mereka akhirnya mendapatkan uang segar di kas perusahaan mereka. Tapi bukan berarti itu hal buruk loh. Jadi mereka punya tujuan lain. Tujuannya adalah mereka itu ingin agar pihak lain membantu mereka mendistribusikan karakter superhero mereka kepada pasar dunia. Jadi fokus mereka itu bukan cuma mengkonservasi uang kas perusahaan, tapi fokus kepada daftar superhero yang ada di tangan mereka itu gimana caranya dikenal oleh masyarakat tanpa mengeluarkan uang dalam jumlah banyak untuk melakukan distribusinya. Daripada buat karakter baru yang tentunya belum menjamin bahwa nih karakter bakal sukses besar, ya udah kita fokus aja dulu nih ke karakter yang udah ada, gimana caranya dikenal oleh masyarakat tapi biaya distribusinya kecil. Sisi positifnya juga dari model lisensi ini adalah ketika mereka sudah menjual lisensinya itu, mereka bisa mengambil kembali lisensinya sehingga bisa dibilang ini tidak jual putus dalam tanda kutip ya. Which is hak ciptanya tetap ada di Marvel, cuma hak penggunaannya atau monetizingnya itu diserahkan kepada pihak lain. Dan apa yang terjadi setelah mereka melakukan strategi tersebut, muncullah banyak film dari Marvel yang tidak diproduksi secara independen oleh Marvel, melainkan bekerja sama dengan banyak studio yang bisa dibilang cukup sukses besar. Dan kalian pasti udah tau lah apa aja sih yang bekerja sama dengan Marvel. Ada Sony, Universal Studio, dan juga Century Fox, dan masih banyak lagi. Makanya sekitar tahun 1999 sampai tahun 2002 itu mereka itu bisa dibilang mendapatkan banyak pemasukan revenue dari penjualan lisensinya, kemudian juga ada sharing profit dari film-filmnya karena kan mereka punya hak cipta ya atas karakter-karakter yang digunakan. Kemudian di tahun 2002 mereka itu bisa dibilang keuangannya udah mulai membaik. Disitulah mereka mulai kembali memproduksi film, tapi bukan film ini ya movie ya, tapi masih sekedar animated series. Jadi masih film kartun. Tapi mereka itu juga mempersiapkan keuangan mereka untuk memproduksi film in-house mereka. Jadi ini udah benar-benar filmnya. Dan pasti kalian tahu film apa itu? Bener banget, Iron Man dan Incredible Hulk. Dan tentunya kedua film tersebut sukses besar.
yang berdampak sampai saat ini, which is semua film mereka itu mulai dibuat secara in-house oleh Marvel, dan tentunya bisa dibilang punya taraf kesuksesan mereka masing-masing. Jadi oke lah. Lalu salah satu puncaknya adalah ketika Marvel diakuisisi oleh Disney. Wait. Disney kan kartun, kok mereka akuisisi superhero? Oke, gue bisa bilang bahwa Disney itu dan juga Marvel sebenarnya punya bisnis model yang mirip lah, beda-beda tipis. Mereka itu fokus ke hak cipta dari karakter mereka masing-masing. Makanya ketika mereka itu mengakuisisi Marvel, bisa dibilang mereka itu mengakuisisi bisnis yang udah punya struktur yang serupa lah dengan Disney, sehingga untuk mengakuisisinya itu dan menggabungkannya, mergingnya itu menjadi lebih mudah. Apalagi Marvel sendiri punya hak cipta yang bisa dibilang nilainya itu udah wah gila lah, nominalnya udah nggak bisa gua sebutkan lah itu, pokoknya dalam jumlah yang sangat banyak kalau ditotalkan. Makanya Disney ini mungkin ingin ikut memiliki nilai yang dalam jumlah besar ini dan juga terus meningkat loh. Karena kan misalnya nih, value karakter A itu misalnya 1 juta US dollar saat ini. Tetapi mereka itu masih punya plan untuk bikin film karakter A itu beberapa film lagi ke depannya. Value dari karakter ini bisa bertambah juga. Makanya Disney itu ingin mengambil kesempatan itu agar bisa memiliki hak cipta yang cukup besar atas karakter tersebut yang tentunya value-nya bisa naik. Tapi ingat, bukan cuma itu, balik lagi di awal, mereka juga punya lisensi penggunaan karakter yang tentunya kalau dijual mereka dapat profit juga. Artinya apa? Mereka udah punya karakter yang Disney sendiri, lalu ditambah dengan karakter Marvel, artinya mereka punya lisensi penggunaan karakternya berkali-kali lipat jumlahnya ketimbang kalau mereka itu cuma Disney aja jumlahnya kan. Makanya bisa dibilang ini cukup wow lah. Tapi masih ada problem. Jadi ketika Marvel menerapkan bisnis model lisensi ini dan mereka udah jual nih lisensi penggunaan karakternya ke beberapa pihak, artinya mereka itu perlu membeli kembali lisensi penggunaan karakternya tersebut. Dan salah satu kasusnya ini yang bisa dibilang cukup menarik adalah kasus Spider-Man. Buat yang nggak tahu ya, Spider-Man itu punya nilai yang paling besar karakternya dibandingkan karakter-karakter lain, bahkan dibandingkan dengan DC Comic itu, nilai Spider-Man itu masih jauh lebih tinggi. Lisensi Spider-Man itu sekitar 1,3 miliar US dollar, men. Makanya si Sony ini bisa dibilang cukup kuat menggenggam Spider-Man. Tuh nilainya segede gitu, kalau gue lepas cuma-cuma ya sayang banget. Makanya mereka itu buat perjanjian, oke gue lepas asalkan penjualan film ini yang Spider-Man Far From Home ini bisa mencapai target sekian, which is gagal kan. Makanya si Marvels ini berusaha kembali untuk melakukan negosiasi ulang dengan si Sony. Makanya muncul kasus yang kedua di mana akhirnya Sony dan Marvel itu ingin membuat film Spider-Man selanjutnya. Ya kalau pakai logika, dia udah punya produk 1,3 miliar. Lalu pemiliknya datang kembali ingin mengambil produk tersebut, dan tentunya si Sony ini ingin menjual lebih mahal dong. Tapi mungkin dari Marvelnya nggak setuju dengan pricing yang diberikan dan ingin keluar dengan cara yang lain. Dan Sony setuju, makanya diberikan beberapa syarat agar lisensi ini bisa kembali ke Marvel asal nih syaratnya terpenuhi. Makanya muncullah drama lika-liku perpindahan lisensi si Spider-Man ini. Jadi apa yang akan terjadi ke depannya nanti, bisa dibilang kalau kita lihat apa yang terjadi beberapa hal ke belakang ya. Jadi kan si Marvel ini udah mulai mengembalikan lisensi penggunaan karakter-karakter superhero mereka yang telah mereka jual. Ada X-Men, ada Fantastic Four, lalu juga mereka mulai fokus kepada Spider-Man. Dan tentunya ini akan menjadi hal yang menarik ketika semua karakter dari Marvel yang sudah dijual itu kembali ke mereka. Mungkin dari Marvel-nya akan tetap stay di strategi yang sama, yaitu membuat film independen mereka masing-masing dan kemudian membuat film crossover-nya seperti yang Avengers kemarin, lalu mulai meraih pundi-pundi profit ya. Tapi gua penasaran aja sih, apakah Marvels ini nanti akan menciptakan karakter baru. Karena setahu gua yang dibuat saat ini adalah
film-film dari karakter-karakter mereka yang lama. Sedangkan Disney sendiri itu membuat film atau membuat film animasinya itu karakternya itu selalu karakter yang baru bisa dibilang. Apakah nanti Disney ini bisa memberikan pengaruh yang cukup besar kepada Marvel untuk selain memproduksi film-film dari karakter yang udah ada, tapi juga membuat sebuah produksi film untuk produk atau karakter yang bisa dibilang baru juga, sehingga secara visi dan misi dari Disney ini dengan Marvel bisa searah. Nah, itu yang pengen gua cari tahu sih, apakah nanti kedepannya bisa terjadi hal seperti itu. Kan menarik nih kalau muncul sebuah karakter yang ternyata dari komik aja belum pernah ada gitu, atau mungkin dari komik ada karakter baru dimunculin lalu beberapa bulan kemudian dibuatkan film live actionnya. Well, oke, gua rasa itu aja sih pembahasan Opsiana Podcast di episode 57 kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di situ akan kalian dapatkan info-info menarik dan juga update terbaru dari Opsiana Podcast. Kemudian dari Opsiana Podcast pun sekarang udah ada di Karya Karsa. Kalau buat kalian yang nggak tahu Karya Karsa itu apa, itu Karya Karsa adalah sebuah platform apresiasi untuk konten kreator. Jadi kalian bisa memberikan dukungan kepada Opsiana. Karena di sana juga gue bakal ngeposting konten-konten eksklusif, yaitu fokusnya kepada produk development. Jadi buat kalian yang ingin belajar bikin produk, ingin tahu gimana sih caranya bikin produk, gue bakal sharing pengalaman gue tentang gimana buat produk. Yang tentunya produknya itu pasti produknya kalian banget dan juga punya nilai jual tersendiri. Nanti tinggal kalian cari aja di browser karyakarsa.com/opsiana. Nanti kalian akan menemukan halaman Opsiana Podcast di sana. Oke, jadi opsi ada di tangan kalian. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah jalan dan tantangan baru untuk membuka sebuah awal yang baru. Jadi teruslah maju, berinovasi, dan kembangkanlah diri kalian. Sekian dari gue, Din Opsiana Podcast. Thank you.